Raja Naga, aku tidak bisa menemukan aura mereka. Saya tidak dapat menemukan di mana mereka bersembunyi sekarang. Heaven Array terbang ke depan sedan naga dan melapor ke Wang Xian dengan ekspresi muram. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin bahwa pihak lain tidak bisa lepas dari deteksinya. Namun, dia tidak dapat menemukan informasi apapun saat ini. Lebih dari 1 juta raja yang saleh dan sekelompok raja yang saleh lenyap begitu saja. Tidak ada jejak sama sekali. Karena Bang telah menjadi kekuatan yang sangat besar, mereka pasti memiliki kartu truf mereka sendiri. Jika mereka tidak dapat menemukannya, biarlah. Wang Xian sedikit mengernyit dan berkata, Raja Naga, pangkalan Bang ini adalah tanah Bang yang diberkati. Saya pikir kita bisa membangun istana naga di sini. Saya tidak percaya bahwa tidak ada jejak dari 8 mandul dan sisanya. Saya tidak percaya bahwa mereka akan menyerahkan pangkalan yang telah mereka bangun sejak lama. Ekspresi dingin melintas di mata Heaven Array. Oke. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Akan jauh lebih nyaman untuk membangun istana naga di sini di masa depan. Dia bisa berteleportasi ke 8 baren dan 6 arah secara instan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok-sosok berterbangan satu persatu. Hah? Wang Xian menoleh dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Hehe, Bos Wang, Tianxin ada di sini. Dia datang bersama ayahnya. Tuanku juga ada di sini. Pada saat ini, Battle Mage yang tak terkalahkan sedang memegang lempengan batu komunikasi. Dia berkata dengan bersemangat ketika dia melihat sesosok terbang di atas. Salam, Raja Naga. Segera, sekelompok orang terbang ke depan dan menyapa Wang Xian dengan hormat. Mereka dipimpin oleh 6 orang tua. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang kaisar ilahi. Di belakang mereka ada sekelompok murid dan keturunan. Oke, tatapan Wang Xian menyapu mereka dan sedikit mengangguk ke arah mereka. Tak terkalahkan. Pada saat ini, di belakang seorang lelaki tua, Tianxin, yang merupakan pencinta teknik pertarungan tak terkalahkan, berteriak pada teknik pertarungan tak terkalahkan. Hehe, Tianxin. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan segera terbang dan tersenyum. Bagaimana, Tianxin? Saya datang ke sini dengan tandu yang ditarik oleh 9 naga suci. Bukankah itu keren? Di masa depan, tidak ada yang berani menggertak kita di seluruh langit berbintang yang gemerlap. Jika ada yang berani menindas kami, saya akan membiarkan Bos Wang membunuh mereka. Para pengecut dari 8 desolate semuanya telah melarikan diri. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Di masa depan, Istana Naga akan membangun Istana Naga di sini. Saat tak terkalahkan mengatakan ini, dia sedikit mengangkat kepalanya dan wajahnya penuh kebanggaan. Dia saat ini bahkan lebih arogan daripada dia sebelumnya. Di masa lalu, dia hanya memiliki guru dari Kaisar Dewa sebagai pendukungnya. Sekarang, Istana Naga adalah pendukungnya. Dengan kekuatan Istana Naga, Kaisar Ilahi tidak berani memprovokasi dia. Nak, jika kamu tidak berperilaku baik di masa depan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kaisar Ilahi Sang Sui terbang dari samping dan menepuk-nepuk kepala teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Jelas, dia agak tidak puas dengan muridnya yang berlari langsung ke sisi wanita itu dan tidak datang ke sisinya. Hehe, Saudara Sang Sui, kamu telah menerima seorang murid yang baik. Di samping Tianxin, lelaki tua itu berkata dengan senyum di wajahnya. Semakin dia melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan, semakin dia menjadi puas. Anak ini tidak hanya berbakat tetapi juga memiliki latar belakang yang menakutkan. Kali ini, ketika mereka mengetahui bahwa Raja Naga telah datang, mereka, Dewa Surgawi yang tidak terspesialisasi, datang untuk mengunjungi Raja Naga. Paling tidak, mereka harus mengungkapkan niat baik mereka. Haha, jika bukan karena bakat dan kesukaan anak ini, dengan perilakunya, aku akan mematahkan kakinya. Dewa Kaisar Sang Sui tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan senyum di wajahnya. Sekarang, dia bisa dianggap bisa menikmati kemuliaan muridnya. Semuanya, kita akan membangun istana naga di sini dan mengambil alih wilayah 8 tandus. Tolong beri kami bimbingan Anda di masa depan. Pada saat ini, Wang Xian menangkupkan tangannya ke arah sekelompok Kaisar Dewa dan berkata dengan lemah. Jika Raja Naga membutuhkan sesuatu di masa depan, kamu bisa langsung memberitahu kami. Kaisar Ilahi segera menjawab. Mereka melihat gua surga sunyi yang kosong di bawah dan menghela nafas sedikit di dalam hati mereka. Mereka bertanya-tanya kemana orang yang sunyi itu melarikan diri. Raja Naga dan yang lainnya telah tiba di gua surga kita yang sunyi. Pada saat yang sama, di kedalaman gua surga yang sunyi,
Ada alam mistik yang sangat istimewa dengan jutaan orang yang tinggal di sekitarnya. Di depan, 14 kaisar dewa dari 8 Desolated berdiri di sana dengan ekspresi malu. Di samping, Raja Istana Kekaisaran melihat sekeliling dengan wajah tanpa ekspresi. Saat kita pergi kali ini, Raja Naga dan yang lainnya pasti akan menempati tempat kita. Itu adalah tanah yang diberkati yang bisa berperingkat tinggi di langit berbintang yang mempesona. Mereka tidak akan menyerah. Begitu mereka menduduki tempat kita, seorang kaisar ilahi berkata dengan ekspresi malu. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi semua orang di sekitarnya mengerti. Tuan Kaisar Ilahi yang sunyi sepi, apakah kita akan bersembunyi di sini selamanya? Seperti tikus menyeberang jalan. Seorang Kaisar Ilahi berkata langsung dengan ekspresi malu. Bagaimana efek penyembunyiannya di sini? Arai surga adalah master susunan paling kuat di langit berbintang yang gemerlap. Begitu kita ditemukan, semua orang akan mati. Sebelum Kaisar Ilahi yang sunyi dapat menjawab, Raja bertanya kepadanya. Ini adalah dunia rahasia dari ras yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat Heaven Arai, itu tidak akan dapat menemukan kita. Bahkan jika mereka bisa menemukan kita, mereka tidak akan bisa masuk tanpa kunci. Kaisar Ilahi yang sunyi berkata dengan ekspresi gelap. Sekarang, begitu kita pergi, kita akan mati. Mendengar jawabannya, Kaisar Lord mengangguk dan berkata kepada 8 Kaisar Ilahi mandul lainnya. Kalau begitu, lalu kita akan tinggal di sini selama puluhan juta tahun dan tinggal di sini selama sisa hidup kita. Seorang Kaisar Ilahi menggeram dengan marah. Kecuali Istana Naga dihancurkan di langit berbintang, kita tidak akan bisa kembali. Kaisar Lord berkata tanpa ekspresi dan mengangkat kepalanya sedikit. Mereka terlalu kuat dan kecepatan peningkatan mereka terlalu cepat. Saya yakin mereka akan menjadi lebih kuat setelah mengambil alih sumber daya dari asosiasi penyihir. Ketika para ahli dari 8 mandul mendengar kata-kata raja, mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat dan tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka tidak meragukan kata-kata raja. Raja adalah satu-satunya yang tersisa di Istana Kekaisaran. Jika bukan karena keyakinan balas dendam yang mendukungnya, dia akan mempertaruhkan nyawanya melawan Istana Naga. Tinggal di sini seumur hidup lebih buruk daripada kematian. Seorang kaisar dewa meraung dengan suara rendah. Ada metode lain. Ini untuk masuk jauh ke dalam 8 gurun pasir. Dengan pemahaman dan penyelidikan kami terhadap 8 Desolate, 8 Desolate adalah medan pertempuran ras di pusat alam semesta. Pergi melalui 8 gurun. Sisi lain adalah pusat alam semesta. Desolate God Emperor berkata perlahan. Pergi melewati 8 gurun. Kata-katanya membuat para kaisar dewa menjadi pucat. Pergi melalui 8 gurun pasir. Tuan Desolate, ini adalah jalan keluar yang sempit. Seorang kaisar dewa meraung pelan. Saya pernah bertemu dengan seorang ahli dari sisi lain di kedalaman 8 desolasi dan 6 harmoni, tapi dia mengabaikan saya. Pada saat ini, Dewa Kaisar yang sunyi tiba-tiba berkata. Oh. Kilau mekar di depan mata Kaisar Dewa saat dia menatapnya. 8-6 arah yang sunyi selalu dianggap sebagai medan perang ras kuno. Ada alam rahasia, artefak ilahi, tulang, warisan, kebun obat, dan sebagainya. Beberapa orang menduga bahwa sisi lain dari 8-6 penjuru yang sunyi adalah pusat alam semesta. Ada juga ahli yang ingin melewati 8-6 arah yang sunyi dan memasuki sisi lain dari 8-6 arah yang sunyi. Namun, setelah terbang selama beberapa tahun, mereka menyadari bahwa mereka telah tersesat di langit berbintang yang luas. Di langit berbintang, tanpa peta bintang, banyak orang akan dengan mudah tersesat. Alam semesta begitu besar sehingga tidak ada yang berani terbang sesuka hati. Kaisar Ilahi yang sunyi, Anda mengatakan bahwa Anda telah melihat orang di seberang Anda di kedalaman 8 desolasi dan 6 arah. Kaisar Dewa memandang Kaisar Ilahi yang sunyi dengan wajah penuh keterkejutan dan bertanya kepadanya. Kekuatan pihak lain sangat kuat, memberi saya perasaan yang dalam dan tak terduga. Dia hanya melirikku, namun itu menyebabkan jiwaku bergetar. Saat itu, masih ada penghalang susunan di antara kami. Saya berani memastikan bahwa itu adalah ahli dari pusat alam semesta yang berlawanan. Pihak lain tampaknya sangat meremehkan arah kita. Tatapan Dewa Kaisar yang sunyi berkedip saat dia berkata. Hanya dengan pandangan sekilas, jiwa Kaisar Dewa yang sunyi bergetar. Keberadaan macam apa ini? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, kami hanya memiliki 2 jalur. Kita bisa tinggal di sini selamanya, atau kita bisa pergi ke sisi lain dan mencari ahli untuk membantu kita. Kaisar Lord berkata dengan wajah muram. Mencari ahli untuk membantu kami. Bagaimana ini mungkin?
8 Desolation God Emperor berkata langsung. Itu tidak mustahil. Kaisar berkata dengan lemah. Tempat di 8 tandus ini juga merupakan tanah harta karun. Ini jauh lebih baik daripada asosiasi penyihir istana kekaisaran. Di tanah terberkati gua surga di 8 tandus, Wang Xian telah menyelesaikan pembangunan istana naga. Beberapa anggota istana naga telah berteleportasi. Melihat seluruh sarang dari 8 mandul, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Xian kecil, di masa depan, kita akan memiliki Imperial Starfield, Heaven Wizard Field, dan 8 baren dan 6 arah. Wilayah-wilayah kita bisa dikatakan sebagai yang terbesar di langit berbintang yang gemerlap. Sekelompok gadis terbang di langit dan melihat dunia seperti negeri dongeng. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Wilayah Istana Naga adalah yang terbesar di seluruh langit berbintang yang gemerlap dengan 2 wilayah besar dan 8 kehancuran 6 arah. Selain itu, sudah ada orang di jaringan komunikasi dari 8 desolasi 6 arah yang mengatakan bahwa kekuatan Istana Naga adalah yang terkuat di seluruh langit berbintang yang gemerlap. Tidak banyak orang yang membantah hal ini. Hanya Raja Naga dengan 9 naga suci yang mampu membuat semua kaisar langit di 8 tandus melarikan diri dengan para ahli mereka. Liu Li tidak dapat mencapai kekuatan dan intimidasi seperti itu. Selain itu, Istana Naga memiliki naga dewa legendaris. Saat ini, Istana Naga dikenal sebagai kekuatan terkuat di langit berbintang. Wang Xian tidak terlalu peduli dengan peringkat kekuatan di langit berbintang. Setelah sebulan, semua planet di 8 tandus telah diambil alih oleh Istana Naga. Ini sangat meningkatkan pendapatan harian Istana Naga. Pada periode waktu berikutnya, selain Saint Lord dari wilayah suci yang datang berkunjung, tidak ada hal besar yang terjadi. Tidak ada angkatan yang berani memprovokasi Istana Naga, yang mengguncang seluruh area. Istana Naga memasuki keadaan damai. Anggota Istana Naga juga memasuki periode waktu senggang yang langka. Mereka berjalan keluar dari Istana Naga dan mulai berkeliaran di sekitar lapangan bintang kekaisaran, wilayah penyihir surga, dan Bank 6 arah. Kemudian, Perdana Menteri Gui mengorganisir beberapa ahli Istana Naga untuk memasuki Bank 6 arah untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh beberapa harta. Saat hari-hari mulai tenang, Wang Xian juga sangat bebas. Dia menemani sekelompok gadis untuk berkeliaran. Raja Naga, ada perang di area kaca. 8 bulan kemudian, Perdana Menteri Gui melaporkan sebuah berita kepada Wang Xian. Saat ini, Istana Naga memiliki beberapa mata-mata di semua medan bintang utama. Mereka terutama digunakan untuk menyelidiki beberapa hal penting. Ketika Wang Xian mendengar ada perang di area kaca, dia sedikit terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada perang di area yang begitu luas seperti area berlapis kaca? Wang Xian menatap Perdana Menteri Gui dengan takjub. Ubin Mengkilap adalah wilayah terbesar. Ubin Mengkilap pernah menjadi kekuatan terbesar di wilayah tersebut. Menurut apa yang dia ketahui, aturan ubin berlapis sangat adil. Mengapa bisa terjadi perang? Raja Naga, ini adalah masalah dari 2 wilayah tetangga mereka, wilayah Cimei dan wilayah Kerajaan Mesin. Perdana Menteri Gui menyerahkan 2 dokumen saat dia berbicara. Satu dari wilayah Mesin Kerajaan dan yang lainnya dari wilayah Cimei. Mereka yang bukan rasku pasti punya niat berbeda. Melihat kedua dokumen itu, Wang Xian bergumam. Di wilayah Kerajaan Mesin, penguasa wilayah Cimei bukanlah manusia. Salah satunya adalah robot sementara yang lainnya adalah binatang buas. Apakah Raja Naga dari wilayah Cimei terasa sedikit familiar? Kami biasa menyebut makhluk dari wilayah Cimei sebagai setan dan monster. Menurut informasi yang kami terima, iblis dan monster dari wilayah Cimei tinggal di sarang iblis. Mereka memiliki kemampuan khusus untuk memanggil ekspedisi. Melalui kontrak khusus, mereka dapat memanggil sarang iblis mereka dan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Namun, sarang iblis akan menginfeksi kecerdasan makhluk lain dan mengubahnya menjadi iblis. Begitu mereka menjadi iblis, mereka akan menjadi bagian dari iblis dan berasimilasi. Mereka akan menyerbu langit berbintang dan memperkuat diri mereka sendiri. Kali ini, saya mendengar bahwa iblis dari domain Cimei telah kembali. Mereka ingin menyerang domain berlapis kaca. Kata Perdana Menteri Gui dari samping. Jadi sarang iblis itu berasal dari wilayah Cimei di langit berbintang. Wang Xian membaca informasi tentang wilayah Cimei dan mendengarkan kata-kata Perdana Menteri Gui. Ketika wilayah Kekaisaran Mekanik melihat sarang iblis menyerang area kaca, mereka juga mengorganisir pasukan mekanik untuk menyerang area kaca. Jika robot ingin berkembang, mereka membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Sekarang wilayah Kekaisaran Mekanik telah dieksploitasi sepenuhnya oleh mereka. Mereka harus pergi ke wilayah langit berbintang baru jika mereka ingin meningkat.
Kedua, di domain kaca, ada sejenis batu dua warna berlapis kaca yang mengandung energi bumi dan hukum emas. Jenis batu dua warna berlapis kaca ini sangat berguna bagi robot. Mereka dapat menggunakannya untuk membuat pasukan robot bumi dan emas. Mereka sangat kuat. Saat ini, dua domain utama terus-menerus bertentangan dengan domain kaca. Tampaknya bahkan ada pertempuran di tingkat Kaisar Ilahi. Perdana Menteri Gui terus melapor ke Wang Xian. Baik itu robot atau Yao Xie, mereka adalah musuh manusia. Namun, kekuatan mereka juga sangat menakutkan. Jika pihak lain tidak memprovokasi manusia, manusia juga tidak akan memprovokasi mereka. Di masa lalu, kekuatan robot menduduki peringkat kedua di langit berbintang yang gemerlap, kedua setelah kaca. Adapun Yao Xie dari domain Cimei, tidak pernah ada pertempuran skala besar di masa lalu. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka sebenarnya. Kali ini, ada lebih dari 10 dewa langit dari sisi Yao Xie selama perang di domain kaca. Karena domain kaca semakin kuat dan kuat di bawah ancaman dua domain utama ini, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Mari kita terus memperhatikannya. Wang Xian mengangguk dan berkata kepada Perdana Menteri Gui. Domain kaca relatif jauh dari domain penyihir surgawi dari domain bintang kaisar. Mereka berdekatan dengan timur domain suci. Dia tidak mengambil hati perang di sana. Perang tidak akan sampai ke pihak mereka. Bahkan jika mereka mencapai sisi mereka, Wang Xian tidak terlalu khawatir. Waktu berlalu hari demi hari. Sudah setahun sejak Perdana Menteri Gui melaporkan tentang perang di area kaca. Sepanjang tahun, Wang Xian menerima beberapa informasi dari waktu ke waktu. Istana Naga luar biasa ramai hari ini. Karena itu adalah Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek adalah festival untuk Wang Xian di bumi. Karena perkembangan pesat Istana Naga dan perang di Istana Naga, Wang Xian dan yang lainnya tidak menghabiskan banyak waktu di Tahun Baru. Setelah sekian lama, adik perempuannya, Xiao Yu, dan sekelompok gadis tiba-tiba menyebutkan bahwa Wang Xian akan mengadakan Hari Tahun Baru. Seluruh Pulau Naga, yang terletak di Imperial Starfield, sibuk dengan aktivitas. Orang-orang dari Medan Bintang Kekaisaran tidak tahu hari apa hari ini. Namun, mereka tahu bahwa Raja Naga dan yang lainnya akan merayakan Tahun Baru. Meskipun mereka tidak mengerti, itu membuat seluruh Pulau Naga sangat makmur. Sebagai lokasi Istana Naga Master Istana Naga, banyak orang dari dunia penyihir surga datang ke sini untuk liburan dan bersenang-senang. Bahkan orang-orang dari Bang Liuhe datang ke area Bintang Kekaisaran untuk bersenang-senang. Karena kekuasaan Istana Naga, Bang Liuhe sekarang memiliki tatanannya sendiri. Jika dia ingin membunuh orang tanpa alasan, dia harus membayar harganya. Dengan penindasan Istana Naga, tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Sudah lama sejak Tahun Baru. Saya sangat merindukannya. Di dalam Istana Naga Utama, lentera dan pita ditempatkan di mana-mana. Lady Ao memimpin sekelompok pelayan dari Istana Naga untuk menyiapkan dekorasi. Di samping pegunungan bawah air di Istana Naga, Wang Xian dan sekelompok gadis sedang mengobrol sambil berjalan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan bangkit dari planet kecil yang beradab, Raja Naga. Di samping, Hong Fengyan berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya dengan wajah penuh kejutan. Hehe, aku juga tidak menyangka akan mencapai tahap ini setelah mendapatkan warisan naga ilahi saat itu. Kata Wang Xian dengan wajah penuh senyum dan menghela nafas dengan emosi. Hehe, Bos Wang, ini baru permulaan. Di masa depan, Bos Wang akan menjadi eksistensi hebat yang akan menyatukan semesta. Tak terkalahkan dalam taktik pertempuran berkata dengan nada datar. Tianxin, yang berada di sampingnya, menepuknya tanpa berkata-kata. Hehe, ayo kita keluar dan melihat kembang api. Setelah itu, mari kita makan bersama. Wang Xian tersenyum. Sekelompok teman terbang keluar dari Istana Naga dan tiba di langit. Ledakan, 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 ledakan. Di luar sudah gelap, banyak kembang api naik ke langit dan meletus dengan kecemerlangan cemerlang, menerangi seluruh Pulau Naga. Di Pulau Naga, banyak orang melihat kembang api dengan rasa ingin tahu dan terkejut. Kembang api tidak ada di Imperial Starfield. Bersulang. Setelah mengagumi kembang api, semua orang pergi ke Istana Raja Naga dan mengangkat gelas mereka untuk minum. Wang Xian mengangkat gelasnya dengan senyum di wajahnya untuk bersulang untuk semua orang. Hong Fengyan, murid-muridnya, tuannya, pacarnya, Tianxin, dan yang lainnya. Ada juga para ahli dari Istana Naga. Oh, saat makan, Dewa Kaisar Sang Sui mengeluarkan piring batu komunikasinya.
Dia sedikit terkejut ketika dia melihat pesan di atasnya. Ada apa, Guru? Ekspresi teknik pertempuran tak terkalahkan berubah drastis ketika dia melihat tuannya sangat bahagia hari ini. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan khawatir. Tuan akan pergi ke domain kaca nanti untuk hal-hal di domain kaca. Kaisar Ilahi Sang Sui menutup matanya dan berkata perlahan. Ini Tuan, aku akan pergi bersamamu. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan tertegun sejenak dan kemudian berkata. Jangan pergi. Tetaplah di Istana Naga. Kaisar Ilahi Sang Sui memandangnya dan berkata. Bagaimana itu bisa terjadi? Guru, Anda kembali ke kampung halaman Anda. Sebagai muridmu, bagaimana mungkin aku tidak ikut denganmu? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan bukanlah orang yang tidak berbakti. Tuan, Anda tahu betul bahwa saya memiliki kualitas yang luar biasa. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran mengangkat kepalanya dan berkata kepada tuannya. Bagus. Dewa Kaisar Sang Sui menepuk pundaknya dengan kepuasan, dan senyum muncul di wajahnya. Kakak tak terkalahkan, kamu. Di sampingnya, Tianxin memanggil dengan lembut. Tidak apa-apa, saya akan menemani guru untuk perjalanan. Saya akan segera kembali. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran berkata kepada Tianxin dengan lega. Aku belum kembali selama 1.000.000 tahun. Hehe, datang dan minumlah. Kaisar Ilahi Sang Sui menghela nafas dan mengangkat gelas anggurnya kepada muridnya. Selama perjamuan, orang-orang lainnya tidak memperhatikan percakapan antara Kaisar Ilahi Sang Sui dan muridnya. Semua orang bersenang-senang. 2 jam kemudian, perjamuan berakhir. Sekelompok gadis pergi ke jalan-jalan di Pulau Naga untuk berjalan-jalan. Wang Xian datang ke ruang belajar di sebelah kamar tidur. Perdana Menteri Gui, apa yang perlu Anda laporkan? Duduk di kursi di tengah, Wang Xian memandang Perdana Menteri Gui dan bertanya sambil tersenyum. Raja Naga, ada berita baru dari area kaca. Situasi di sana sedikit berbahaya. Sehari yang lalu, 5 kaisar langit meninggal di area berlapis kaca. Perdana Menteri Gui berjalan mendekat dan menyerahkan sebuah dokumen kepada Wang Xian. Sekarang Istana Naga menduduki 3 wilayah di langit berbintang yang gemerlap, perlu untuk memahami situasi di langit berbintang lainnya. 5 dewa langit terbunuh. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Apakah itu serius? Lebih dari selusin dewa langit dari sisi Yao Xie menyerang area berlapis kaca secara langsung. Orang-orang mekanik dari kerajaan mesin bahkan mengirimkan pasukan mekanik yang menakutkan untuk menyerang. Untuk menghadapi pihak Yao Xie, 1 raja langit mati sementara 4 lainnya dari domain kaisar mesin mati. Situasinya sedikit serius. Kata Perdana Menteri Gui. Kirim Ao Yao dan yang lainnya untuk memahami kekuatan Yao Xie dan domain kaisar mesin. Kita harus membuat persiapan terlebih dahulu. Wang Xian menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Wilayah kerajaan mesin dan wilayah Cimei adalah musuh manusia. Meski jauh, Istana Naga masih harus melakukan beberapa persiapan. Bos Wang. Pada saat ini, suara teknik pertarungan yang tak terkalahkan datang dari luar. Masuk. Wang Xian menoleh dan segera berkata. Bos Wang, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan masuk dan berkata kepada Wang Xian. Katakan selamat tinggal, kemana kamu pergi? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan melakukan perjalanan panjang ke domain berlapis kaca. Teknik pertempuran tak terkalahkan menjawab. Untuk apa kamu pergi ke domain berlapis kaca? Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar kata-katanya. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Bos Wang, kamu tidak tahu. Tuanku sebenarnya adalah murid dari domain kaca. Dia telah menjadi murid selama beberapa generasi. Saya mendengar bahwa tuan saya tampaknya memiliki konflik dengan ayah dan keluarganya. Dia belum kembali selama 1.000.000 tahun. Tampaknya sesuatu telah terjadi di domain kaca. Tuanku ingin kembali, jadi aku juga pergi ke sana. Kata yang tak terkalahkan. Dewa Kaisar Sang Sui adalah manusia Liu Li. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan menatap tak terkalahkan. Pergi ke domain berlapis kaca dan perhatikan keamananmu. Dia mengingatkan. Jangan khawatir, Bos Wang. Dengan senjata naga yang kau berikan padaku, tidak akan ada bahaya. Selain itu, domain kaca sangat kuat. Meski ada perang di sana, keselamatan saya tetap terjamin. Teknik bertarung yang tak terkalahkan menepuk dadanya. Hehe, aku akan meminjamkan ini padamu untuk membela diri. Wang Xian tersenyum. Dengan lambaian tangannya, labu pembunuh abadi di pohon leluhur muncul di tangannya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan berbicara dengan teknik bertarung yang tak terkalahkan. Bos Wang,
Apa ini? Tak terkalahkan memandangi Kalabash yang membunuh abadi di hadapannya, matanya berbinar. Melihat cahaya warna-warni, dia memukul bibirnya dan tidak bisa menahannya. Kalabash pembantai abadi sudah memiliki banyak pedang pembunuh abadi di dalamnya, 10 serangan pedang dari atribut angin seharusnya bisa membunuh prajurit Dewa Kaisar level 1, ada 20 di antaranya. Pedang pembunuh abadi lainnya hanya bisa membunuh eksistensi tingkat Raja Abadi Puncak. Wang Xian berkata kepadanya, "Wow, Bos Wang, ini harta karun tertinggi. Anda benar-benar meminjamkan saya harta yang sangat berharga. Kamu memberiku harta yang sangat kuat sehingga aku bisa mengalahkan Liu Li." Hehehe. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan menatap labu yang membunuh abadi dan berteriak keras dengan matanya yang bersinar. "Ini untukmu untuk menyelamatkan hidupmu." Wang Xian tersenyum padanya. "Hehe, bahaya apa yang bisa terjadi jika kamu mengikuti tuanku? Selanjutnya, jika tuanku kembali dan mengenali leluhurnya, dia akan menjadi murid Liu Li." Teknik pertarungan yang tak terkalahkan akan memiliki latar belakang kuat lainnya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Hehe, nak, hanya 5 kaisar dewa yang mati di wilayah Liu Li 2 hari lalu. Wilayah Liu Li tidak aman sekarang. Raja Naga meminjamkanmu harta itu sehingga kamu bisa menyelamatkan hidupmu." Perdana Menteri Gui, yang duduk di samping, berkata kepadanya dengan nada mengejek. "Apa, 5 kaisar ilahi meninggal? FCK, apakah perang di domain kaca begitu mengerikan?" Teknik pertempuran tak terkalahkan segera melompat dan berkata dengan mata terbuka lebar. "Kenapa kamu tidak pergi dan melihatnya?" Perdana Menteri Gui berkata kepadanya sambil tersenyum. "Saya, pantas saja Tuan terlihat sangat malu. Apakah keluarga guru meninggal?" "Wow, saya, teknik pertempuran yang tak terkalahkan, tidak ingin mati muda." "Bos Wang, apakah Anda memiliki harta lainnya? Pinjamkan aku 2 lagi untuk melindungi diriku sendiri." Tak terkalahkan dalam pertempuran berkata dengan wajah sedih. "Tidak lagi. Ayo pergi. Tuanmu tidak akan membiarkanmu mati. Jika Anda menghadapi bahaya, kembalilah ke kerajaan ilahi Anda. Kerajaan ilahimu ada di sini di Istana Naga." Wang Xian melambaikan tangannya ke arahnya dan berkata tanpa berkata-kata. "Apakah itu benar-benar hilang, Bos Wang?" Tak terkalahkan dalam pertempuran menundukkan kepalanya dan bertanya lagi, tidak mau menyerah. "Itu hilang. Jika kamu mati, aku akan mengirim seorang ahli dari Istana Naga untuk membawa mayatmu kembali." Wang Xian berkata kepadanya, "Herles, aku adikmu, Bos Wang." Teknik pertempuran yang tak tertandingi menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dengan wajah sedih. Wang Xian melihat sosoknya dan tersenyum. Itu cukup untuk memberinya labu pembunuh abadi untuk menyelamatkan hidupnya. Dewa Kaisar Sang Sui membawanya ke sana. Tidak mungkin baginya untuk menempatkan dirinya dalam bahaya. Bagaimanapun, ini adalah murid berharga Kaisar Dewa Sang Sui. Saya tidak menyangka area ubin berlapis kaca menjadi sangat berbahaya sekarang. Tuan, keledai keras kepala ini, pernah berkonflik dengan keluarganya saat itu. Dia tidak kembali selama 1.000.000 tahun. Sekarang dia tiba-tiba kembali, sesuatu pasti terjadi pada keluarganya. Dengan temperamen keledai yang keras kepala ini, kurasa dia akan bertarung sampai mati dengan orang-orang yang membunuh keluarganya. Cek, kelima kaisar dewa semuanya mati. Itu berbahaya. Tidak, saya harus membawa lebih banyak barang penyelamat jiwa. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan berjalan keluar dari ruang belajar Wang Xian. Dia bergumam saat matanya terus berputar. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang menuju lokasi sarang naga. Kakek Tianchen, cucumu ada di sini." Sesampainya di depan sarang naga Tianchen, teknik pertempuran tak terkalahkan berteriak keras. Ketika Tianchen, yang berada di sarang naganya, mendengar kata-kata teknik pertempuran yang tak terkalahkan, wajahnya menjadi hitam. "Nak, ada apa?" Tianchen berteriak padanya. "Hehe, kakek Tianchen, aku masuk." Invincible tersenyum dan berjalan masuk. Di Gua Naga, Tianchen sedang membaca manual penyihir, dan ada beberapa penyihir naga yang mempelajari sesuatu. Tak terkalahkan masuk dan menyipitkan matanya, tampak seperti pencuri. "Nak, ludahkan." Tianchen berkata kepadanya. "Kakek Tianchen, kamu harus menyelamatkanku, kakek Tianchen." Ekspresi teknik pertempuran tak terkalahkan berubah dan air mata mengalir keluar dari matanya. Dia bergegas dan memeluk paha Tianchen. "Hiks, kakek Tianchen, selamatkan aku. Sepertinya aku sering membawakanmu semua jenis makanan enak." Dia berteriak dengan kemampuan akting yang hebat. "Nak, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan,
katakan saja. Tianchen memelototinya dan berkata, kakek Tianchen, saya ingin mengikuti master ke domain berlapis kaca. Ada perang yang terjadi di domain kaca sekarang. Bos Wang berkata bahwa 5 kaisar dewa meninggal di domain kaca 2 hari lalu. Saya kira seharusnya kerabat majikan saya yang meninggal. Jika saya pergi ke medan perang, dengan kekuatan saya akan mendekati kematian. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan meraung. Ah, jangan khawatir, tuanmu tidak akan membiarkanmu membuang nyawamu. Tianchen meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, kakek Tianchen, saya tidak takut pada apapun. Jika saya mati, siapa yang akan memberi Anda anggur dan makanan enak di masa depan? Jika saya mati, Anda tidak akan memiliki keturunan. Teknik pertempuran tak terkalahkan berteriak berlebihan. Nyah, Tianchen menendangnya dengan marah. Dengan wajah hitam, dia melambaikan tangannya. Weng, kain darah yang tergantung di dinding jatuh ke tubuh teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Ambil benda ini dan enyahlah. Ini adalah tanda orang suci. Setelah modifikasi saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan mati di bawah serangan Kaisar Dewa selama 10 menit. Tianchen berkata kepadanya, setelah mencapai batasnya, secara otomatis akan menghilang dan kembali kepadaku. Wow, kakek Tianchen, aku sangat mencintaimu. Mata teknik pertempuran yang tak terkalahkan menyala saat dia berteriak keras. Dia membelai tanda orang suci di tubuhnya dan sangat bersemangat. Namun, dia melihat seruling di dinding dan mengerutkan bibirnya. Kakek Tianchen, aku punya pertahanan diri. Apakah Anda ingin memberi saya satu untuk melawan musuh saya? Kakek Tianchen, apa gunanya seruling itu? Bisakah saya meminjamnya? Teknik pertempuran tak terkalahkan menunjuk seruling kuning tanah dan berkata. Baru saja, dia melihat tanda ksatria di tubuhnya bersama dengan seruling. Tanda ksatria adalah harta tingkat Dewa Kaisar, jadi serulingnya pasti tidak buruk. Tianchen menatapnya dan mengangkat alisnya. Kakek Tianchen, kehidupan cucumu. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan memohon dengan suara rendah. Itu adalah kendali bumi. Saat seruling dimainkan, seruling itu dapat memadatkan atribut bumi Dewa Kaisar monster tingkat pertama untuk bertarung. Harta karun ini dan tanda kesatria di tubuhmu adalah harta karun tertinggi klan dari Asosiasi Penyihir Cheng. Karena Anda memanggil saya kakek, saya tidak akan pelit. Aku bisa meminjamkannya padamu. Sama seperti tanda kesatria, begitu harta itu berisiko diambil dan dihancurkan, mereka akan segera menghilang. Tianchen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah, tidak masalah. Kakek Tianchen, kamulah yang mencintaiku. Mata teknik pertempuran yang tak terkalahkan menyala saat dia berkata dengan keras. Ini tahun baru. Kau tahu kepadaku 100 kali. Saya akan membantu Anda mengatur formasi di kendali bumi dan meninggalkan jejak jiwa Anda. Saat waktunya tiba, kamu bisa langsung membukanya. Tianchen berkata dengan acuh tak acuh padanya saat dia duduk di depan kursi dan menatapnya. Mendengar ini, wajah teknik pertarungan yang tak terkalahkan menjadi gelap. Bang, bang, bang. Suara ketukan bisa terdengar dari tempat tinggal susunan langit. Hehehe, karena kamu lebih tua dariku, tidak ada ruginya memanggilmu kakek. Ini juga bukan kerugian untuk bersujud. Sepertinya saya harus berpegang erat pada master lama dari susunan langit mulai sekarang. Tidak lama kemudian, teknik pertempuran yang tak terkalahkan keluar dari ruangan dengan senyum di wajahnya. Harta karun di tanganku benar-benar menantang surga. Membunuh kaisar dewa tingkat pertama seperti Guk-Guk, Ga-Ga-Ga. Tidak, aku ingin pergi ke tempat Big Brother Fin Eitki untuk melihat apakah ada harta karun. Mata teknik pertempuran yang tak terkalahkan menyala saat dia segera terbang menuju 8 Kifin. Bunuh aku, bunuh aku. Ketika mereka baru saja tiba di depan gua naga tempat 8 Kifin tinggal, mereka mendengar jeritan yang sangat menyakitkan. Ini tidak akan berhasil, Demon Fin. Racunnya sedikit lemah. Itu tidak akan berpengaruh banyak pada Kaisar Dewa. Ini memang agak sulit untuk dihadapi. Racun yang kami hasilkan tidak akan dapat mengancam Kaisar Dewa. Suara tak berdaya duo iblis berkaki 8 terdengar. Kedua kakak laki-laki ini memang tidak normal. Teknik pertempuran tak terkalahkan berdiri di pintu masuk dan bergumam. Dia masih menyadari jeritan menyakitkan dari dalam. 5 bulan yang lalu, seorang kaisar ilahi tiba-tiba muncul di wilayah Heaven Magus. Kaisar ilahi ini adalah orang tua yang telah mengasingkan diri selama ratusan ribu tahun. Menurutnya, dia telah mengasingkan diri selama 500.000 tahun. Dia tidak keluar selama 500.000 tahun justru karena dia ingin menerobos ke alam kaisar ilahi. Akhirnya,
Surga tidak mengecewakan mereka yang memiliki hati. Setelah 500.000 tahun, dia akhirnya berhasil menembus. Setelah menerobos, orang ini sombong. Setelah dia keluar, dia menekan seluruh planet. Banyak orang lemah mati di bawah penindasannya. Namun, dia tidak peduli dengan kematian orang biasa. Pada akhirnya, orang ini tidak beruntung. Berita itu segera menyebar ke dinasti Dewa Naga Phoenix. Pada akhirnya, hal itu diketahui oleh duo iblis berkaki 8. Mereka mengatakan bahwa mereka kekurangan orang untuk bereksperimen, jadi mereka membawa Dewa Angin Naga dan menyerbu. Pada akhirnya, Kaisar Ilahi baru saja menerobos dan dihukum. Orang itu dibawa ke Istana Naga dalam keadaan linglung dan diperlakukan sebagai penguji racun iblis berkaki 8. Uhuk-uhuk, iblis-iblis berkaki 8 kakak, adik laki-laki ini, teknik pertempuran yang tak terkalahkan, ada di sini untuk berkunjung. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berteriak di pintu. Hei, adik kecil ada di sini. Masuk, masuk. Suara antusias Demon Fin datang dari dalam. Bagus. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan masuk dan melihat seorang lelaki tua yang sangat menyedihkan diikat di dalam. Tubuhnya gemetar. Namun, hatinya masih hidup. Di Istana Naga, orang yang paling tak tahu malu dan licik adalah dua kakak laki-laki di depannya. Sangat praktis untuk mendapatkan beberapa item pertempuran yang menyelamatkan jiwa dari dua kakak laki-laki ini. Kakak, aku, teknik pertempuran yang tak terkalahkan, memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan segera mulai menangis. Dia terus memanggil mereka kakak laki-laki, ingus dan air mata. Nak, jangan mempermainkan kami. Percuma saja. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Berkepala 8 meliriknya dan berkata langsung. Hehe, dua kakak laki-laki itu terus terang. Mereka tampan dan tampan. Kakak, aku akan pergi ke domain berlapis kaca. Apakah Anda tahu situasi domain kaca saat ini? 5 kaisar dewa telah meninggal. Saya khawatir saya akan kehilangan nyawa saya jika saya pergi dengan tuan kali ini. Kakak, lihat dan lihat apakah ada yang bisa melindungi hidupku, baik itu pertahanan atau serangan. Sebagai adik dari dua kakak laki-laki dan adik dari Raja Naga, aku tidak bisa kehilangan orang-orang Istana Naga kita saat aku keluar, kan? Baiklah, kita mengerti. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan ingin terus menangis, tetapi dia diinterupsi oleh Mosa. Kami tahu apa yang Anda pikirkan. Anda tidak dapat mempermalukan Istana Naga saat Anda keluar. Kami memiliki beberapa racun yang baru diteliti di sini. Kita tidak bisa membunuh Dewa Kaisar, tetapi ahli Dewa Raja tingkat puncak akan mati jika mereka menyentuhnya. Berhati-hatilah saat Anda menggunakannya sendiri. Juga, beri kami umpan balik tentang efek setelah Anda menggunakannya. Lihat apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan. Mosa menepuk pundaknya dan berkata, hehe, dua kakak laki-laki itu yang paling lugas. Tak terkalahkan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Itu benar, bawa pergi. Tidak masalah untuk membunuh lebih dari 10 puncak raja yang saleh. Mosa melambaikan tangannya dan melemparkan botol batu giok padanya. Hehe, dua kakak laki-laki, apakah kamu memiliki racun yang sedikit lebih biasa, seperti yang berhubungan dengan Raja Dewa tingkat 8 atau 9? Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menggosok kedua tangannya. Di sini, Baki melambaikan tangannya dengan santai dan melemparkan lebih dari selusin botol batu giok kepadanya. Terima kasih, dua kakak. Di masa depan, hanya dengan sepatah kata dari Anda, saya akan melewati api dan air dengan cara apapun. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengangkat kepalanya dan meraung keras. Baiklah, baiklah. Jika Anda tidak punya hal lain untuk dilakukan, enyahlah. Keduanya melambaikan tangan. Hehehe, Istana Naga sangat kaya dan sombong akhir-akhir ini. Mereka dengan santai membuang harta seperti itu. Tak terkalahkan dalam pertempuran berjalan keluar dengan bola matanya berputar. Segera, dia terbang menuju puncak gunung lainnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia keluar dengan cincin interspatial di tangannya dengan penuh semangat. Saudara Duan Jin Ming sangat jujur. Di seluruh Istana Naga, hanya saudara laki-laki Jin Ming yang merupakan orang baik. Dia menghela nafas sedikit. Mereka mendapat meriam tetesan air dari klan Palu Api. Itu memiliki nama biasa, tetapi kekuatannya sangat kuat. Itu adalah senjata dewa perang baru yang dikembangkan oleh klan Firehammer. Meriam tetesan air berukuran sekitar 1000 meter. Ketika disuntik dengan hukum unsur air atau batu dewa unsur air, itu bisa membunuh ahli Raja Dewa Puncak. Istana Naga saat ini benar-benar tak terkalahkan.
Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran menghela nafas sedikit. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Istana Naga, setelah menguasai 3 wilayah, semua jenis sumber daya diangkut ke Istana Naga setiap hari. Ini juga membuat Istana Naga berkembang sangat cepat. Ketika dia memasuki tempat tinggal klan Palu Api, dia hampir ngiler. Dengan sumber daya yang cukup, klan Firehammer mulai menunjukkan bakat menakutkan mereka. Terutama setelah menggabungkannya dengan formasi mantra dan sihir Dragon Wizard. Sialan, jika aku masih bisa menghadapi bahaya di wilayah berlapis kaca, maka aku benar-benar pantas mati. Teknik pertempuran tak terkalahkan menyentuh tas pinggangnya, mengangkat kepalanya, dan pergi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa senjata di tubuhnya dapat membunuh 2 atau 3 kaisar dewa dengan membuat mereka lengah. Tuan, kakak dan adik senior, ayo pergi. Kami akan bergegas ke sana melalui susunan teleportasi Istana Naga. Jauh lebih cepat. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkata sambil tersenyum ketika dia kembali ke tuannya. Oke, Kaisar Dewa Sang Sui, 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuannya yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran mengangguk. Saudara dan saudari senior terkuat yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran hanya berada di tingkat ke-9 dari kerajaan raja yang saleh. Hanya beberapa ratus ribu tahun sejak Dewa Kaisar Sang Sui menerobos tahta, dan dia hanya mengajar murid-muridnya selama beberapa ratus ribu tahun. Tidak setiap murid sama anehnya dengan teknik bertarung yang tak terkalahkan. Dalam perjalanan ke domain berlapis kaca ini, kamu bisa tetap berada di sisiku. Jangan terlalu banyak bicara, terutama kamu, Invincible. Dewa Kaisar Sang Sui memperingatkan terhadap yang tak terkalahkan dalam perang. Domain kaca adalah wilayah nomor 1 di langit berbintang. Pakar yang tak terhitung jumlahnya lahir di domain kaca. Faksi nomor 1, domain berlapis kaca, memiliki lebih dari 20 kaisar ilahi. Dan ini hanyalah kaisar ilahi dari domain kaca. Dalam domain Glaze, ada banyak faksi lain selain faksi kuat seperti domain Glaze. Faksi-faksi ini tidak sekuat domain berlapis kaca, tetapi mereka masih bisa dibandingkan dengan faksi yang kuat di domain langit kuno yang menghukum surga. Di seluruh wilayah ubin berlapis kaca, ada lebih dari 30 kaisar dewa yang dikenal. Namun, wilayah ubin kaca saat ini dipenuhi dengan aura keras. Udara dipenuhi dengan bau api perang. Di planet yang paling dekat dengan wilayah suci di wilayah ubin berlapis kaca, 5 sosok terbang dari kehampaan dan mendarat di planet tersebut. Apakah ini wilayah ubin berlapis kaca? Kelihatannya sangat makmur. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan memindai sekeliling planet dan mengukurnya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Alasan mengapa domain Glaze dikenal sebagai domain hebat nomor 1 adalah pertama karena ukuran domain Glaze dan kedua karena sistem domain Glaze. Dibandingkan dengan domain berlapis kaca, ini relatif adil. Selama seseorang jenius, akan selalu ada hari untuk bersinar. Domain kaca memiliki banyak sumber daya. Selain itu, dengan ancaman monster di domain Chimei dan ancaman mekanisme di wilayah kekaisaran mekanik, tidak ada kekurangan pengalaman. Oleh karena itu, ada banyak ahli. Dewa Kaisar Sang Sui melihat sekeliling sambil menghela nafas, menatap langit berbintang di depannya. Ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia meletakkan ai yang disegel panjang di tangannya, melihat informasi di dalamnya, dan berjalan menuju susunan teleportasi. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan yang lainnya segera mengikuti di belakang, melihat sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu. Arai teleportasi di domain VELURIYAM jelas jauh lebih banyak dan lebih nyaman daripada domain lainnya. Kaisar Ilahi Sang Sui dan yang lainnya dengan cepat bergegas menuju pusat domain kaca. Planet-planet di domain kaca semuanya berteknologi maju, maju fantasi, dan maju secara teknologi. Semakin dekat mereka ke tengah, semakin mereka bisa merasakan atmosfer yang berat. Beberapa tempat bahkan memiliki kain putih yang digantung di atasnya untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Dewa yang jatuh. Kaisar Ilahi Sang Sui melihat potret dan foto Kaisar Ilahi yang jatuh, wajahnya selalu serius. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan yang lainnya melihat ke atas dan menemukan bahwa salah satu dari 5 kaisar ilahi yang jatuh terlihat agak mirip dengan tuan mereka. 5 kaisar ilahi tidak semuanya adalah kaisar ilahi yang berkaca-kaca. 3 dari mereka berasal dari kaca, sedangkan 2 lainnya adalah patriark dan ketua sekte dari faksi lain. Setelah 3 hari teleportasi, mereka tiba di kota terapung di langit. Saat mereka keluar dari susunan teleportasi, mereka bisa melihat kata-kata dunia berkaca di depan mereka. Ini adalah kota yang sangat besar. Itu juga bisa disebut pulau yang sangat besar di alam semesta. Seluruh dunia kaca sangat makmur.
Dewa Kaisar Sang Sui memandang dunia di depannya dan berhenti selama 10 detik penuh. Tuan, jika kamu di sini, ayo pergi. Mari kita lihat sekte kita juga. Di sampingnya, kakak perempuan kedua, yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, berkata. Kita semua di sini. Dewa Kaisar Sang Sui bergumam. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim mereka berempat terbang ke depan. Tuan berasal dari Liuli, klan keluarga besar Liuli, keluarga Sang Sui. Keluarga Sang Sui kami telah menjadi Liuli selama beberapa generasi, dan kami setia kepada Liuli. Sejuta tahun yang lalu, guru meninggalkan tempat ini karena suatu alasan dan pergi ke 8 kesunyian dan 6 keharmonisan. Kaisar Ilahi Sang Sui berkata kepada mereka, matanya bersinar. Tuan mertuamu meninggal dalam pertempuran belum lama ini. Setelah merenung selama puluhan detik, dia menambahkan. Tuan, apakah dia dibunuh oleh robot atau oleh Yaoshi dari wilayah Cimei? Di sampingnya, kakak laki-laki tertua kekar menggeram dengan niat membunuh. Dia meninggal di medan perang wilayah Cimei. Dewa Kaisar Sang Sui menghela nafas, air mata berlinang di matanya. Suasana menjadi sunyi. Dewa Kaisar Sang Sui melihat ke depan dan membawa mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Para ahli di bawah tingkat Kaisar Dewa dilarang terbang di dunia kaca. Sikap mengesankan Kaisar Dewa Sang Sui tidak terhalang, dan tidak ada yang datang untuk menghentikannya. Setelah terbang selama beberapa jam, sebuah bangunan besar yang memancarkan cahaya 5 warna muncul di depan mereka. Bangunan itu seperti puncak gunung dan sangat menarik perhatian di seluruh dunia. Apakah itu asal ubin kaca? Menara giok berkaca. Kakak ketiga melihat bangunan 5 warna di depannya dan bergumam. Itu benar, itu menara giok berlapis kaca. Seluruh menara giok berlapis kaca terbuat dari batu ilahi berlapis kaca dan nilainya setinggi langit. Kaisar Ilahi Sang Sui berkata dalam kenang-kenangan. Senior, ada apa? Mengapa kamu di sini? Ketika Dewa Kaisar Sang Sui dan yang lainnya tiba di depan menara giok berlapis kaca, lebih dari 20 pria parubaya segera terbang dan menatap Dewa Kaisar Sang Sui. Merasakan kekuatan Kaisar Dewa, mereka bertanya dengan waspada dan hormat. King Tian dari Sang Sui. Dewa Kaisar Sang Sui berkata dengan enteng. King Tian dari Sang Sui. Semua orang sedikit terkejut dan menatapnya dengan heran. King Tian, aku tidak berharap kamu menerobos ke alam Kaisar Ilahi. Pada saat ini, seorang lelaki tua di bawah menatap Kaisar Ilahi Sang Sui dan memandangnya dengan takjub. Hehe, aku hanya beruntung. 12 pelindung, kamu masih sama. Kaisar Ilahi Sang Sui tersenyum tipis dan berkata kepada lelaki tua itu. Kembali, masa lalu adalah masa lalu. Dan ayahmu. Pria tua itu menatapnya dan berkata perlahan. Aku tahu, aku telah kembali. Kaisar Ilahi Sang Sui mengangguk ringan. Selamat datang di rumah, Kaisar Ilahi. Pria tua itu membungkuk padanya dan berkata dengan serius. Ayo pergi. Tubuh Kaisar Dewa Sang Sui bergerak, dan dia membawa teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan yang lainnya untuk terbang ke dalam. Dia adalah Sang Sui King Tian, orang yang melukai saudaranya dengan parah. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu dengan jelas? Anda harus tahu bahwa semua anak Sang Sui King Tian meninggal dalam insiden itu. Di langit, lebih dari 20 tetua parubaya mengingat beberapa hal dan berbisik. Paviliun batu giok berlapis sangat besar, meliputi area seluas lebih dari 10.000 kilometer. Di sini, ada pusat kekuatan Kaisar Ilahi dan murid inti yang tinggal di batu giok berlapis kaca. Saat ini, beberapa ribu orang berkumpul di tanah klan berlapis kaca. Seluruh tanah klan dipenuhi dengan kehikmatan. Di tengah, ada 3 potret, dan sekelompok keluarga dan murid berdiri di depan. Oh, Kaisar Ilahi Sang Sui dan yang lainnya terbang langsung, menarik perhatian beberapa orang. Banyak dari mereka melihat Kaisar Dewa Sang Sui, yang memimpin, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mengapa dia ada di sini? Mengapa orang ini di sini? HMPH, siapa yang memintanya untuk datang? Jika bukan karena dia, King dia tidak akan mati. Beberapa orang mengatakan ini dengan kemarahan di wajah mereka. Saya meminta saudara kedua untuk datang. Seorang wanita di tengah berkata. King San telah menjadi seorang Kaisar Ilahi. Kelima tetua di depan wanita itu menoleh dan berkata dengan mata berbinar. Oh, kata-kata kelima lelaki tua itu membuat semua orang sedikit terkejut. Bahkan wanita itu sangat heran. Kaisar Ilahi Sang Sui menunduk tanpa ekspresi di wajahnya. Dia mendarat di tanah dan berjalan lurus ke depan. Tatapan semua orang terfokus padanya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan mengangkat alisnya sedikit. Suasana di tanah klan agak aneh.
Dia memindai sekelilingnya dengan keterampilan bertarungnya yang tak terkalahkan. Dia menemukan bahwa ada orang di sekitarnya yang menatap tuannya dengan marah. Ada juga orang yang menatapnya dengan mata yang rumit. Dia mengikuti di belakang Dewa Kaisar Sang Sui dan tidak berani berbicara. Dia berjalan maju. Qingshan dari Sang Sui, beraninya kamu kembali. Saat Kaisar Ilahi Sang Sui hendak berjalan ke depan, seorang wanita berjalan keluar dan memelototinya dengan wajah penuh amarah. Dia menunjuk ke arahnya dan berteriak. Mengapa saya tidak berani kembali? Kaisar Ilahi Sang Sui menatap wanita yang menunjuk ke arahnya dan bertanya tanpa ekspresi. Anda, kakak ipar, sudah 1.000.000 tahun. Ayah tewas dalam pertempuran dan kakak kedua datang. Di samping wanita itu, seorang wanita yang terlihat agak mirip dengan Kaisar Dewa Sang Sui berkata kepadanya. Apa yang terjadi 1.000.000 tahun yang lalu sudah berakhir. Qingshan, beri hormat kepada ayahmu. Ayahmu akan sangat senang jika dia tahu bahwa kamu telah menembus Kaisar Ilahi. Seorang tetua di pusat itu berkata, itu benar, Anda seharusnya kembali setelah Anda menjadi Kaisar Ilahi. Apa yang terjadi saat itu hanyalah kebetulan yang tragis. Kata orang tua lainnya, ini kakek, paman, dan paman kedua. Raja yang saleh dari Sang Sui memandangi orang-orang tua itu dan mengangguk. Kemudian, dia berjalan ke depan, mengeluarkan sebatang dupa, dan langsung berlutut. Metode pertarungan yang tak terkalahkan dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dan berlutut untuk menyembahnya. Raja Dewa Sang Sui berlutut di depannya dan bersujud beberapa kali, matanya sedikit merah. Fakta bahwa Green Mountain dapat kembali saat ini membuktikan bahwa dia berbakti dan tidak lupa bahwa dia adalah orang yang berkaca-kaca. Mari kita tidak membicarakan masa lalu lagi. Seorang lelaki tua berkata ketika dia melihat Kaisar Ilahi Sang Sui, yang sedang berlutut dan menyembah. Tatapannya jatuh pada kelompok wanita yang telah memarahinya sebelumnya. Ekspresi wajah wanita itu berubah ketika dia mendengar kata-kata penatua. Dia memutar kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Yang lain juga tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Sang Sui Qingshan saat ini telah menjadi seorang Kaisar Ilahi. Lebih jauh lagi, dia telah bergegas dalam situasi berbahaya seperti itu. Ini cukup untuk membuktikan kesalehan dan kesetiaannya yang berbakti. Kakak kedua, bangun. Kaisar Ilahi Sang Sui berlutut di sana selama lebih dari 10 menit. Seorang wanita di sampingnya berjalan mendekat dan menopang lengannya. Kakak ketiga, Kaisar Dewa Sang Sui menatap saudara perempuannya dengan mata agak merah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Kakak kedua, ayah sudah memaafkanmu atas apa yang terjadi saat itu. Ayah juga tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Mari kita biarkan yang lalu biarlah berlalu. Ayo hidup dengan baik di sini di masa depan. Lagi pula, ini rumahmu, kakak kedua. Wanita itu berkata kepada Dewa Kaisar Sang Sui. Dewa Kaisar Sang Sui mengangguk dalam diam. Ini sulit untuk dihadapi. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan melihat pemandangan ini dan bergumam di dalam hatinya. Domain kaca saat ini tidak aman. Grand Elders, ini adalah masalah yang mendesak. Penguasa domain dan yang lainnya telah mengundang kita. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba terbang dan berkata kepada mereka semua. Oh, ayo pergi. Seorang lelaki tua mengerutkan kening dan segera berkata. Kakak kedua, perang mendesak sekarang. Kami hanya punya waktu untuk memberi hormat kepada ayah dan yang lainnya. Wanita itu berkata kepada Dewa Kaisar Sang Sui. Ayo pergi. Sejak ayah meninggal dalam perang, saya akan mengambil alih posisinya. Ekspresi dingin muncul di wajah Dewa Kaisar Sang Sui. Baiklah, baiklah. Qingshan, ikuti kami. Beberapa tetua tertinggi mendengar kata-katanya dan memandang ke arahnya. Sekelompok orang terbang lurus ke depan. Tak terkalahkan dalam seni pertempuran mengikuti dari belakang. Segera, sekelompok orang tiba di aula besar. Sudah ada lebih dari 10.000 orang berdiri di aula besar. Yang terlemah di antara mereka semua adalah ahli Raja Dewa. Ada 4 orang tua duduk di depan. Gubernur, Qingshan telah kembali. Biarkan dia mengambil alih posisi Akademi Lama. Sekelompok orang dari teknik pertempuran tak terkalahkan terbang, dan 5 tetua tertinggi yang memimpin berkata langsung. Kami sudah menerima kabar itu. Keberuntungan Liuli kami bahwa Qingshan dapat kembali saat ini. Selamat datang kembali. Kamu bisa mengambil alih posisi ayahmu mulai sekarang. Gubernur yang duduk di tengah jelas mengetahui kedatangan Kaisar Dewa Sang Sui, dan berkata dengan senyum di wajahnya. Itu Gubernur. Kaisar Ilahi Sang Sui mengangguk. Beberapa ini adalah muridmu, kan? Bergabunglah denganku, Liuli, di masa depan. Gubernur melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan di belakang Kaisar Ilahi Sang Sui dan berkata.
Biarkan mereka bergabung dengan Liu Li setelah perang usai. Kaisar Ilahi Sang Sui berkata kepada gubernur. Gubernur sedikit terkejut, dan kemudian dia mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu Green Mountain, kamu bisa membuat keputusan sendiri. Ya, Kaisar Ilahi Sang Sui mengangguk. Dia adalah laki-laki Liu Li. Sekarang wilayah Liu Li dalam bahaya, bahkan Kaisar Dewa pun bisa mati dalam pertempuran. Dia bisa mati dalam pertempuran untuk tanah airnya, tetapi dia tidak ingin muridnya terlibat di dalamnya. Begitu saatnya tiba, dia tidak akan mundur, tetapi dia akan memerintahkan muridnya untuk mundur. Gubernur jelas mengerti apa yang dia maksud. Baiklah, kita semua di sini. Masalahnya mendesak. Perang di wilayah Kekaisaran Mesin telah pecah. Kami, 10 Kaisar Ilahi yang berkaca-kaca, menjaga perbatasan. Wilayah Cimei memiliki Dewa Iblis tingkat Kaisar Dewa Iblis lainnya. Kaisar Dewa Iblis itu tidak takut mati. Kami, 6 bala tentara dewa, sedang menjaga perbatasan. 4 Kaisar Ilahi dari Legiun ke-6 dari Legiun ke-3 telah tewas dalam pertempuran. Qingshan telah mengambil alih posisi Wakil Komandan Legiun ke-3. Penatua Agung ke-4, Anda akan mengambil alih posisi Komandan Legiun. Segera berangkat. Gubernur memerintahkan semua orang. Pada saat terakhir, dia berdiri dan memerintahkan dengan keras. Situasinya mendesak. Jika di waktu lain, kembalinya Kaisar Ilahi Sang Sui akan menjadi sebuah perayaan. Bagaimanapun, dia adalah seorang Kaisar Ilahi. Tapi sekarang perbatasan dalam bahaya dan Kaisar Ilahi telah jatuh, dia tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Sekarang, semua Kaisar Ilahi langsung menuju ke medan perang. Ayo pergi. Kaisar Ilahi Sang Sui melambaikan tangannya dan membawa saudara seperjuangannya, yang tak terkalahkan dalam pertempuran, untuk mengikuti tetua tertinggi dan duduk di formasi teleportasi. Grand Supreme keempat tetua, bagaimana situasi di wilayah Cimei? Mengapa 4 Kaisar Ilahi mati sekaligus? Divine Emperor Sang Sui mengikuti di samping Grand Supreme keempat Elder dan bertanya dengan cemberut. Tidak ada yang tahu apa yang salah dengan monster di wilayah Cimei. Lebih dari 10 Kaisar Ilahi dan binatang iblis memimpin bawahan yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang tanpa takut mati. Kami tidak bereaksi dengan baik untuk sesaat. Kami bertarung dengan sekuat tenaga dan membunuh 8 binatang iblis, tetapi 5 Kaisar Dewa mati karena ini. Sekarang, menurut berita terbaru, lebih dari 10 Kaisar Dewa telah muncul di wilayah Cimei. Wilayah Kaisar Mesin telah memanfaatkan kesempatan ini untuk menjabarkan sejumlah besar pakar kami. Kelompok Damnable Fellows ini. Penatua keempat tertinggi agung meraung dengan marah. Lalu mengapa Grandmaster dan yang lainnya tidak melarikan diri kembali ke negara Dewa Kosong mereka sendiri ketika mereka dalam bahaya? Teknik pertarungan yang tak terkalahkan berdiri di samping dan mau tidak mau bertanya. Kami tidak dapat mundur karena di belakang kami ada miliaran ahli dari domain kami yang berlapis kaca dan warga yang tak terhitung jumlahnya. Jika Kaisar Dewa kita mundur, mereka akan mati. Penatua tertinggi keempat melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan berkata. Di sekitar mereka, beberapa pria parubaya juga melihat teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Jelas, dari sudut pandang mereka, teknik pertarungan yang tak terkalahkan adalah masalah yang bodoh. Merasakan tatapan di sekelilingnya, teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang bisa dia katakan? Itu terlalu bagus. Tuanku, Hantai, juga harus tahu bahwa dia masih datang ke sini saat ini. Apakah dia tidak lelah hidup? Dia telah pergi selama 1.000.000 tahun. Kenapa dia kembali? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berpikir untuk dirinya sendiri. Mengikuti di belakang, teknik pertempuran tak terkalahkan dan yang lainnya memasuki susunan teleportasi. Weng, pada saat berikutnya, gelombang aura menakutkan dan biadab menyerbu. Auman mengaum-mengaum. Bum bum bum. Raungan bisa terdengar jelas saat gelombang aura menyerbu. Weng 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 weng. Di samping mereka, sekelompok Kaisar Dewa terbang ke udara dan menatap dingin ke area di depan mereka. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran juga terbang ke langit dan melihat ke depan. Adegan itu agak kabur. Dia segera mengambil cermin. Ini adalah cermin yang diberikan Heaven Array padanya saat itu. Melalui cermin, dia bisa dengan jelas melihat semua yang ada di depannya. Dia bisa melihat pertempuran di medan perang. Saudaraku, harta apa ini? Di sampingnya, kakak perempuan dan kakak laki-lakinya yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran segera datang dan melihat ke cermin. Ini medan perang yang menakutkan. Ketika mereka melihat pemandangan di cermin, mereka menghirup udara dingin, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Di depan mereka,
Ada garis pertempuran yang panjangnya ratusan juta mil dalam kehampaan. Ada semua jenis mesin perang berdiri di hutan. Ada juga kapal perang teknologi yang sangat kuat berbaris berjajar, padat sehingga mereka tidak bisa melihat ujung barisan. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa dalam gambar itu, ada dua makhluk luar angkasa yang sangat menakutkan. Binatang luar angkasa itu berukuran puluhan kilometer, dan mereka bertarung dengan sekelompok binatang iblis. Ini adalah dua monster antariksa liuli. Mereka adalah Space Beast tingkat Kaisar Surgawi. Wajah kakak laki-laki tertua dipenuhi dengan keterkejutan saat dia meraung dengan suara rendah. Korps pertama, korps kedua, dan korps keempat saat ini sedang bertarung. Ayo langsung ke garis depan. Tatapan Grand Supreme keempat Penatua terpaku pada garis depan saat dia berbicara, matanya berkedip saat dia terbang. Ayo pergi, kata Kaisar Ilahi Sang Sui. Dengan lambaian tangannya, dia membawa teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan yang lainnya terbang ke depan. Kita menuju ke Legiun ke-6. Beberapa Kaisar Ilahi dan sekelompok ahli terbang ke satu sisi. Teknik pertempuran tak terkalahkan mengikuti tuannya dan terbang menuju Legiun ke-3. Di garis depan medan perang yang luas, barisan dan barisan ahli yang padat berkumpul di sana. Apakah ini Legiun ke-3? Setidaknya ada 1 miliar orang. Orang-orang di depan semuanya ahli tingkat Raja Dewa. Ada begitu banyak ahli. Lihat ke depan. Gua iblis itu terlihat sangat menakutkan. Monster dan iblis di dalamnya sepertinya tidak ada habisnya. Metode pertempuran yang tak terkalahkan dan saudara-saudaranya mengikuti tuan mereka saat mereka mendekati medan perang, wajah mereka penuh keterkejutan. Medan perang yang begitu luas sangat mengejutkan mereka. Semua prajurit dari Legiun ke-3, datang ke sini. Metode pertempuran yang tak terkalahkan dan tetua tertinggi keempat datang ke garis depan pertempuran, dan tetua tertinggi keempat berkata secara langsung. Ya, melihat sesepuh tertinggi keempat dan yang lainnya datang, para ahli di atas tingkat ke-8 dari alam raja yang saleh segera terbang. Selanjutnya, aku akan menjadi komandan Legiun ke-3, dan Kaisar Ketuhanan Gunung Hijau akan menjadi wakil komandan. Penatua tertinggi keempat menatap para prajurit dan berkata langsung. Ya, salam untuk komandan, salam untuk wakil komandan. Para prajurit segera berteriak keras. Ketika mereka melihat Dewa Kaisar Sang Sui, mereka sedikit terkejut. Terutama pria parubaya di belakang yang berada di tingkat ke-8 dari alam raja yang saleh. Ketika dia melihat Dewa Kaisar Sang Sui, wajahnya menjadi gelap. Semua komandan, datang ke sini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Itu suara tetua pertama. Dia harus mendiskusikan rencana pertempuran selanjutnya. King Shan, ayo pergi. Penatua tertinggi keempat berkata kepada Kaisar Ilahi Sang Sui. Ya baik, kalian tunggu di sini. Kaisar Ilahi Sang Sui mengangguk dan berkata dengan gaya bertarung yang tak terkalahkan dan yang lainnya di belakangnya. Ini guru. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan yang lainnya mengangguk dan berdiri di sana, menilai sekeliling mereka. Hei Yao, wakil komandan resimen itu sepertinya adalah pamanmu. Ketika para prajurit divisi melihat komandan divisi dan yang lainnya pergi, mereka berdiri di sana dan menunggu. Di belakang, seorang pria parubaya kurus berkata kepada pria parubaya yang berpakaian seperti Misha. Aku tidak punya paman seperti itu. Jika bukan karena dia, ayahku tidak akan mati. Pria parubaya di Misha meraung dengan suara rendah dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Hei Yao, jangan marah. Semua yang terjadi saat itu adalah kecelakaan. Bukankah anak-anak Paman King Shan, siapa yang mengira bahwa Paman King Shan akan kembali saat ini dan bahkan menerobos untuk menjadi seorang kaisar ilahi? Seorang pria parubaya gemuk di sampingnya menepuk pundaknya dan menghiburnya. HMPH. Pria parubaya yang mengenakan setelan meh tidak menghargai kebaikannya. Dia mendengus dan tidak menjawab. Meskipun percakapan mereka tidak keras, beberapa ribu orang di sekitar setidaknya level 8 yang abadi, mereka semua mendengarnya dengan jelas. Invincible juga mendengarnya dan melihat dengan rasa ingin tahu. Mereka memiliki pemahaman tentang mengapa guru mereka begitu jauh dari rumah. Namun, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam urusan keluarga tuannya. Beberapa prajurit di sekitarnya juga melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan beberapa dari mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Legiun ketiga, Legiun Pertempuran ke-123, ganti Legiun Pertempuran ke-123. Segera, Penatua keempat yang agung dan Kaisar Dewa Air Atas terbang dan memberi perintah. Ya, para prajurit dari Battle Legion ke-123 segera melaksanakan perintah tersebut dan terbang ke depan. Segera, puluhan juta murid menyerbu ke dalam kehampaan di depan.
Itu adalah medan perang. Namun, pada saat ini, hanya beberapa binatang iblis tingkat Dewa Kaisar yang berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka ditahan oleh dua raksasa luar angkasa. Tidak ada Kaisar Dewa Iblis di tempat lain, jadi medan perang masih stabil. Namun, meski stabil, sejumlah besar orang meninggal. Ayo pergi. Penatua tertinggi keempat berkata kepada Kaisar Ilahi Sang Sui dan terbang ke depan semua prajurit dari Legiun Ketiga. Dari 1 miliar tentara Legiun Ketiga, sebagian besar dari mereka duduk bersila di tanah untuk berkultivasi dan pulih. Kedatangan Kaisar Dewa Sang Sui dan yang lainnya tidak menimbulkan riak apapun. Ini juga perintah militer. Tak terkalahkan dalam pertempuran mengikuti di belakang. Mata mereka menyapu seluruh legiun dan mereka sedikit terdiam. Dari apa yang bisa mereka rasakan, jumlah ahli raja yang saleh di tentara ketiga saja sudah mencapai 300.000. Jumlah raja yang saleh di seluruh domain kaca diperkirakan melebihi 3 juta. Aku membawamu ke sini terlebih dahulu agar kamu melihat kampung halaman Tuan, dan kedua agar kamu mendapatkan pengalaman. Kalian masing-masing akan memiliki token giok. Anda dapat memasuki medan perang untuk mendapatkan pengalaman. Jika Anda menemui bahaya, token giok akan segera membawa Anda kembali ke kerajaan ilahi Anda sendiri. Setelah Anda kembali, jangan datang ke sini untuk saat ini. Kaisar Dewa Sang Sui mengeluarkan 4 token giok dan menyerahkannya kepada teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan yang lainnya. Ini guru. 3 saudara laki-laki dan perempuan senior teknik pertempuran yang tak terkalahkan segera mengangguk. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap tuannya. Tuan, apakah tidak apa-apa jika kamu tidak memasuki medan perang untuk menenangkan diri? Tidak pergi. Jika Anda memasuki medan perang dan memiliki perlindungan token giok, Anda tidak akan berada dalam bahaya. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Kaisar Ilahi Sang Sui memelototinya dan berkata ketika dia mendengar bahwa teknik pertempurannya tidak terkalahkan. Aku tidak pergi. Bagaimana jika saya mengalami bahaya dan kembali ke kerajaan ilahi saya sendiri? Maka saya tidak bisa tinggal di sini. Tuan, saya tidak akan pergi ke medan perang. Aku masih harus tinggal di sini untuk melindungimu. Invincible berkata dengan nada serius. Kamu bocah. Mendengar kata-kata tak terkalahkan, Kaisar Ilahi Sang Sui sangat marah sehingga dia ingin memberinya pelajaran. Namun, ada terlalu banyak orang di sekitarnya, jadi dia tidak bergerak. Dan dia masih ingin melindunginya. Kaisar Ilahi Sang Sui memelototi muridnya yang buruk dengan ekspresi gelap. Hehe, King Shan, murid kecilmu ini sepertinya belum terlalu tua ketika aku merasakan auranya, tapi kekuatannya cukup bagus. Penatua tertinggi keempat berkata sambil tersenyum dari samping. Hehe, muridku yang jahat ini pandai dalam segala hal, kecuali pengecut dan nakal. Kaisar Ilahi Sang Sui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menepuk kepala teknik pertempuran yang tak terkalahkan dengan berat. Mulut teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkedut. Dia benar-benar ingin melindungi tuannya. Dia menginginkan begitu banyak harta dari Istana Naga terutama untuk melindungi hidupnya sendiri. Tapi jika dia tidak dalam bahaya, dia bisa melindungi tuannya. Lagi pula, harta di tangannya dapat dengan mudah membunuh 2 atau 3 kaisar ilahi tingkat pertama. Jika dia langsung kembali ke kerajaan dewanya, maka harta di tubuhnya tidak akan berguna. Oleh karena itu, sebelum dia datang, tak terkalahkan telah memutuskan untuk tidak mengambil resiko apapun. Dia akan meringkuk jika dia bisa. Adik laki-laki, kamu terlalu pengecut. Berapa lama Anda berencana untuk meringkuk? Anda perlu mengasah keterampilan tempur Anda. Saudara-saudari senior di sampingnya juga memandangnya tanpa berkata-kata. Ahem, ini bukan pengecut. Saya berencana untuk mengasah keterampilan tempur saya setelah saya menjadi tak terkalahkan. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan berkulit tebal dan berkata tanpa malu-malu. 3 saudara laki-laki dan perempuan senior tidak bisa berkata apa-apa. Tuan, mari biasakan diri kita dengan tempat ini dan pergi ke medan perang untuk menenangkan diri kita sendiri. Mereka bertiga berkata kepada Kaisar Dewa Sang Sui. Oke, baru pada saat itulah Kaisar Dewa Sang Sui mengungkapkan ekspresi puas. TSK, medan perang ini terlalu kejam. Kirim beberapa pesan ke Bos Wang, formasi orang tua surga, Mosabaki, dan Big Brothers lainnya. Beritahu mereka betapa berbahayanya aku berada di sini. Saat teknik pertempuran tak terkalahkan berbicara, dia mengeluarkan pelat batu komunikasi yang khusus digunakan untuk berkomunikasi dengan Wang Xian dan yang lainnya. Segera, dia mulai syuting di depan. Setelah syuting, dia mulai mengedit pesan dan mengirimkannya ke Wang Xian dan yang lainnya. Oleh karena itu,
Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menghabiskan beberapa hari berikutnya mengambil foto dan video setiap kali dia tidak melakukan apa-apa. Belakangan, dia bahkan memfilmkan sekelompok orang yang berteriak tentang betapa berbahayanya di sini dan betapa teknik pertempuran yang tak terkalahkan bertarung dengan gagah berani. Apalagi saat mereka mengirim video ke Tianxin, itu malah dilebih-lebihkan. Ini membuat banyak orang di Legiun Ketiga mengenali pengecut ini, tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Wow, Bos Wang, kamu tidak tahu. Tempat ini terlalu tragis. Pada hari kelima, tuanku telah pergi ke medan perang dan saat ini bertarung dengan binatang iblis Kaisar Ilahi peringkat 1. Seluruh medan perang terlalu tragis. Bos Wang, lihat, ada banyak prajurit yang terluka di sini. Teknik pertempuran tak terkalahkan berdiri di platform pertempuran depan, merekam semua jenis video. Akhirnya, ketika dia melihat seseorang terluka, dia bahkan merekam orang lain untuk sementara waktu. Kau diam. Bagaimana bisa wakil komandan memiliki murid pengecut sepertimu? Saudara dan saudari senior Anda semua tahu untuk memasuki medan perang untuk bertarung, tetapi Anda, seorang pengecut, tidak berani membuat film di sana-sini. Prajurit yang terluka tidak bisa tidak mengutuk teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Batuk Uhuk, saudara ini, kata-katamu agak kasar. Saya bukan dari domain kaca Anda. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan membuat prajurit yang terluka menegurnya dan terbatuk. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Anda, prajurit itu agak terdiam. Pihak lain bukan dari domain kaca, apalagi yang bisa dia katakan. Grup pertempuran keempat, kelima, dan keenam, serang. Saat ini, perintah terdengar di udara di depan mereka. Nyah, suara yang agak dingin terdengar dari belakang. Metode pertarungan yang tak terkalahkan menoleh dan melihat seorang pria paruh baya menatapnya dengan dingin. Dia mengangkat jari tengahnya dan segera membuat jalan untuknya. Sialan, bahkan ayahku sudah mati. Saya adalah murid dari wakil komandan Anda dan seorang pria dengan istana naga mendukung saya. Beraninya kamu memarahiku. Aku akan menidurimu di masa depan. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan melihat sosok itu dan bergumam. Kenapa aku merasa pertarungan menjadi semakin intens beberapa hari ini? Hanya Legiun Ketiga yang menderita lebih dari 20 juta korban. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan melihat ke medan perang dan sedikit mengernyit. Dia memiliki firasat buruk. Dia menyentuh harta di lengannya dan merasa nyaman. 5 jam kemudian, Dewa Kaisar Sang Sui terbang dan menyeka darah dari tubuhnya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan segera berlari, mengeluarkan secangkir air dan bertanya. Saya baik-baik saja. Itu adalah darah Dewa Kaisar Yao Xie itu. Dewa Kaisar Sang Sui mengangguk. Tuan, saudara laki-laki ketiga kakak laki-laki tertua dalam bahaya. Dia dikepung oleh Yao Xie dan dipaksa kembali ke kerajaan dewanya sendiri. Pada saat ini, kakak perempuan kedua terbang dan berkata kepada Dewa Kaisar Sang Sui. Dewa Kaisar Sang Sui mengangguk dan memandang medan perang di depannya dengan ekspresi yang sedikit serius. Wakil komandan, komandan grup pertempuran pertama kita telah jatuh. Pada saat ini, seorang tentara terbang dan melapor kepada Dewa Kaisar Sang Sui. Biarkan wakil komandan mengambil posisi teratas. Dewa Kaisar Sang Sui mengerutkan kening dan berkata. Pemimpin kelompok pertempuran adalah ahli Raja Dewa Puncak. Pertempuran sekarang semakin intens. Ya Tuhan, metode pertempuran yang tak terkalahkan bergumam ketika dia mendengar ini. Dia menepuk dadanya. Untungnya, dia tidak pergi. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki senjata naga, dia tidak akan bisa menahannya. Pertempuran berikutnya masih sangat intens. Ekspresi metode pertempuran yang tak terkalahkan juga menjadi semakin khusyuk. Di sekelilingnya, tentara dengan luka serius sedang membalut luka mereka. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Legiun Ketiga, selain yang terluka, semuanya menyerang. Tiba-tiba, raungan menakutkan terdengar dari kehampaan di depan mereka. Tak terkalahkan dan yang lainnya bisa melihat gua iblis besar terbang ke arah mereka. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Kedua raungan itu berada di tingkat Kaisar Ilahi. Tentara pertama, serang kecuali yang terluka. Tentara kedua, serang kecuali yang terluka. Tentara keempat, serang kecuali yang terluka. Pada saat ini, suara-suara datang dari daerah sekitarnya. Ini membuat ekspresi semua orang sedikit berubah. Ledakan. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengerutkan kening saat dia melihat tuannya menyerbu ke medan perang.
Situasinya sedikit buruk. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan bergumam saat dia mengerutkan kening. Tuanku tidak bisa mati. Ini buruk. Situasinya tidak baik. Lebih dari 20 binatang iblis tingkat Dewa Kaisar telah terbang keluar dari Gua Iblis. Ini menyusahkan. Kami hanya memiliki selusin ahli tingkat Kaisar Dewa di pihak kami. Saya ingin tahu apakah kita dapat menahan mereka dengan artefak ilahi lainnya. Mengapa begitu banyak binatang iblis yang menakutkan tiba-tiba muncul di wilayah Cimei? Brengsek. Di medan perang, 6 legiun, kecuali yang terluka, semuanya memasuki medan perang. Banyak ahli tingkat Kaisar Dewa memblokir invasi binatang iblis tingkat Kaisar Dewa. Ini adalah invasi paling ganas dalam beberapa hari terakhir. Di depan platform pertempuran, sekelompok orang yang terluka menatap medan perang di depan mereka dengan ekspresi malu. Binatang iblis tak berujung menerkam mereka, dan para prajurit dari domain kaca melawan dengan sekuat tenaga. Dalam perang tingkat ini, mereka tidak bisa mundur ke kerajaan ilahi mereka ketika mereka dalam bahaya. Begitu mereka mundur, yang lain akan berada dalam bahaya. Dalam hal ini, mereka tidak akan menjadi tandingan Yao Xie. Karena itu, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Jatuhnya Kaisar Ilahi bukan karena mereka tidak dapat melarikan diri, tetapi karena mereka tidak dapat melarikan diri atau mundur. Itulah mengapa 5 Kaisar Ilahi telah jatuh. Adik laki-laki, Tuan akan baik-baik saja, kan? Di platform pertempuran, saudari senior, yang memiliki teknik bertarung yang tak tertandingi, memandangi pertempuran di depan dan berkata dengan ekspresi muram. Menghadapi pertempuran di depan dan pemandangan yang menakutkan, dia sedikit takut. Tuan, lelaki tua ini semakin tua. Otaknya tidak secemerlang dulu. Kembalilah dan lihat Grandmaster. Kenapa kamu masih datang ke sini untuk melawan Yao Xi dan mewarisi posisi ayahmu? Tidak apa-apa sekarang. Sulit untuk mengatakan apakah dia masih hidup. Hal semacam ini harus dihindari sejauh mungkin. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan juga tanpa daya melihat medan perang di depannya dan berkata. Ini, kakak perempuan senior teknik pertempuran yang tak terkalahkan memandangnya dan tidak tahu harus berkata apa. Tidak peduli apa, tuannya adalah pahlawan di hatinya. Sedangkan untuk adik laki-lakinya, dia terlalu pengecut, seekor beruang. Apakah menurutmu semua orang sepertimu, seperti pengecut? Apa tujuan budidaya? Bukankah itu untuk melindungi rumah kita, untuk menyelesaikan masalah dengan cepat? Tepat pada saat ini, suara marah tiba-tiba datang dari belakang. Hah? Ketika teknik pertarungan yang tak terkalahkan mendengar ini, dia menoleh untuk melihat. Dia menemukan bahwa pria parubaya yang berpakaian seperti Meh. Dia meringkuk bibirnya, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya. Meskipun aku sangat membenci Sang Sui Qingshan, dia tidak mempermalukan nama Sang Sui. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia memiliki murid yang tidak berguna sepertimu, sampah. Ketika pria parubaya itu melihat ekspresi jijik di wajah yang tak terkalahkan dalam teknik bertarung, wajahnya dipenuhi amarah saat dia memarahinya. Hei Yao, jangan pedulikan orang ini. Dia pengecut. Dia tidak jahat, tapi dia pengecut. Mengapa repot-repot dengan pengecut seperti itu? Itu benar, saudara Hei Yao. Tidak perlu membuang nafas untuk orang seperti itu. Di belakang, sekelompok tentara yang terluka melihat situasi dan berkata kepada Hei Yao. Saya bukan dari wilayah ubin berlapis kaca Anda. Saya berkultivasi untuk mengejar umur panjang. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengangkat kepalanya, sama sekali mengabaikan ejekan para prajurit. HMPH. Ketika Sang Sui Hei Yao melihat bahwa dia tidak takut dengan air mendidih, dia mundur dengan wajah hitam dan menatap gugup ke medan perang di depannya. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan mengeluarkan cermin dan juga memperhatikan medan perang di depannya. Pertempuran sengit berlanjut. Dalam kehampaan, Yao Xie menjerit dan manusia menjerit, disertai dengan tabrakan yang mengerikan. Suara itu bergema di seluruh kekosongan. Tidak apa-apa, Penatua keempat Agung-Agung sangat kuat. Dia tidak dirugikan bahkan ketika bertarung melawan 2 tingkat Kaisar Ilahi Yao Xie. Situasinya akan segera stabil. 1 jam kemudian, saudari senior yang tak terkalahkan dalam pertempuran melihat ke depan. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat situasi saat ini. Mereka memiliki 3 tingkat Kaisar Ilahi tingkat pertama Yao Xie di pihak mereka. Mereka sepenuhnya ditahan oleh Kaisar Ilahi Sang Sui dan Penatua keempat tertinggi agung. Di bawah mereka, ratusan juta tentara membentuk formasi pertempuran. Mengandalkan mesin perang dan kapal perang, mereka secara bertahap mendapatkan keunggulan. Namun, tiba-tiba, alarm darurat terdengar di tengah platform pertempuran.
Mendengar suara ini, teknik pertarungan yang tak terkalahkan sedikit terpana. Oh tidak, gua iblis lain telah muncul. Di belakang mereka, ketika yang terluka mendengar alarm yang mendesak ini, ekspresi mereka sangat berubah. Mereka terbang ke langit satu persatu dan menatap lurus ke depan. Ada dua gua iblis yang sangat besar terbang ke arah kita. Mungkin ada binatang iblis tingkat kaisar ilahi di sana. Seorang lelaki tua menatap ke depan dengan ekspresi muram dan meraung. Semua legiun, mundur. Mundur ke baris ketiga. Semua mundur. Pada saat ini, raungan sedingin es datang dari tengah. Kembali. Kami akan menahan gua iblis di tingkat kaisar ilahi. Prajurit lainnya, segera mundur. Suara kaisar ilahi Sang Sui datang. Kembali. Semua orang dari legiun ketiga segera mundur. Ledakan, ledakan, ledakan. Cincin pertempuran di belakang teknik pertempuran yang tak terkalahkan juga mengeluarkan ledakan. Seluruh ring pertempuran mulai bergerak, dan laras meriam yang tak terhitung jumlahnya terbentang. Laras meriam diarahkan ke posisi di depan. Ini. Ketika teknik pertarungan yang tak terkalahkan melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit berubah. Di posisi depan, semua prajurit legiun ketiga mundur ke arah ini. Dalam kehampaan di depan, Dewa Kaisar Sang Sui dan Penatua keempat Agung sedang melawan tiga binatang iblis peringkat satu Dewa Kaisar. Sementara itu, raungan menakutkan datang dari dua gua iblis yang terbang. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, banyak kepala ganas dan besar terbang keluar dari gua iblis. Ini buruk. Semua prajurit, cepat mundur. Green Mountain, kita bisa bertahan beberapa menit lagi. Penatua tertinggi keempat melihat ke atas dan meraung dengan ekspresi muram. Mundur, mundur, mundur. Para prajurit legiun ketiga dengan cepat mundur dan segera tiba di depan arena pertempuran. Semuanya, naik ke platform pertempuran. Komandan kelompok pertempuran memerintahkan dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Tentara yang tak terhitung jumlahnya mundur ke platform pertempuran. Teknik pertempuran yang tak tertandingi dan kakak perempuannya dengan cepat membuat jalan dan menatap ke depan dengan ekspresi muram. Di depan, Yaoshi yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arah mereka. Dan di dua gua iblis besar, dua kaisar ilahi tingkat pertama Yaoshi memimpin bawahan yang tak terhitung jumlahnya dan terbang keluar. Beberapa dari mereka menerkam ke arah Dewa Kaisar Sang Sui dan Penatua tertinggi keempat, sementara yang lain menyerang platform pertempuran. Tidak baik, Tuan dan dua lainnya harus berurusan dengan lima kaisar ilahi tingkat pertama Yaoshi. Kakak bela diri senior, yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, melihat ke depan dengan ekspresi jelek. 5 lawan 2. Jika mereka tidak berhati-hati, tuan mereka mungkin akan mati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Velurium Grand Supreme Elder keempat harus memiliki harta karun tertinggi dan kartu truf. Velurium adalah faksi terkuat, jadi seharusnya memiliki kartu truf. Ekspresi teknik pertempuran yang tak terkalahkan sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil terus berbicara. Semua prajurit di peron, serang Yaoshi di depan kita. Aktifkan platform pertempuran dan mundur dari sini. Hanya ketika kita mundur barulah komandan dan yang lainnya mundur. Menyerang, menyerang. Pada saat ini, raungan marah datang dari samping. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan memandang Yaoshi yang menyerbu ke arah mereka. Selain Yaoshi yang muncul dari dua gua iblis, mereka sudah dirugikan. Sayang, dia menghela napas berat. 2910.